Halo, selamat datang di video pembelajaran kelompok 1. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri, Deborah Natalia Atonis. Yang kedua, Emeliana Bude. Dan yang ketiga, Farid Kunivides Liliai. Judul yang kami dapat yaitu bilangan caca, asli, bulat, dan operasinya. Sebelum masuk pada pembahasan, saya ingin menjelaskan apa itu bilangan. Bilangan adalah suatu unsur atau objek yang tidak didefinisikan. Bilangan merupakan suatu konsep yang abstrak, bukan simbol, bukan pula angka. Bilangan menyatakan suatu nilai yang bisa diartikan sebagai banyaknya atau urutan sesuatu atau bagian dari sesuatu keseluruhan. Tanda-tanda yang sering ditemukan bukan satu bilangan, tetapi merupakan lambang bilangan. Lambang bilangan memuat angka dengan nilai tempat tertentu. Materi pertama yaitu bilangan caca. Pengertian bilangan caca. Bilangan caca adalah himpunan bilangan bulat yang tak negatif, yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Himpunan bilangan caca ini sering dikatakan sebagai himpunan bilangan asli yang ditambah dengan 0. Ciri-ciri bilangan caca adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan bilangan bulat yang tidak negatif. Yang kedua, merupakan bilangan asli ditambah 0. Dan yang ketiga, simbol dari bilangan caca adalah C besar. Berikutnya, operasi pada bilangan caca. Yang pertama, penjumlahan. Operasi penjumlahan pada bilangan caca bersifat yang pertama komutatif atau pertukaran. Contohnya X tambah Y sama dengan Y tambah X. Yang kedua asosiatif atau pengelompokan. Contohnya A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Yang ketiga memiliki unsur identitas 0. Contohnya X tambah 0 sama dengan 0 tambah X sama dengan X. Dan yang terakhir tertutup, yaitu penjumlahan dua bilangan caca akan menghasilkan bilangan caca juga. Yang kedua perkalian. Perkalian antar bilangan caca merupakan penjumlahan bilangan caca yang berulang. Dalam proses perkalian pada bilangan caca terdapat beberapa sifat, diantaranya yang pertama komutatif atau pertukaran. Contohnya A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua asosiatif atau pengelompokan. Contohnya A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Yang ketiga distributif. Contohnya A tambah B kali C sama dengan A kali C tambah B kali C. Yang keempat memiliki unsur identitas 1. Contohnya 1 kali A sama dengan A kali 1 sama dengan A. Dan yang terakhir, semua bilangan caca yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan angka 0. Berikutnya pengurangan. Untuk operasi pengurangan pada bilangan caca memiliki sifat yang sama dengan sifat yang dimiliki oleh operasi penjumlahan, yaitu komutatif, asosiatif, identitas, dan tertutup. Keempat, pembagian. Operasi pembagian pada bilangan caca merupakan kebalikan dari sifat perkalian pada bilangan caca. Jika A kali B sama dengan C, maka C bagi A sama dengan B. Perlu kita ketahui bahwa bilangan caca yang dibagi 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi, dan 0 dibagi dengan bilangan caca akan menghasilkan 0. Berikutnya kita akan masuk pada pembahasan yang kedua yaitu bilangan asli. Pengertian bilangan asli. Bilangan asli merupakan anggota dari bilangan bulat atau dapat dikatakan sebagai bilangan bulat positif yang lebih dari atau sama dengan 1. Selain itu, dalam bilangan asli pula terdapat atau terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bilangan prima dan yang kedua bilangan komposit. Nah, bilangan prima itu sendiri merupakan bilangan yang hanya dapat dibagi habis oleh satu dan bilangan itu sendiri. Sedangkan bilangan komposit adalah bilangan yang tidak hanya dapat dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Berikutnya bilangan asli dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari,
Penggunaan bilangan asli sangatlah banyak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja saat kita belanja di pasar maupun swalayan, pastilah kita membayar dengan uang. Dalam transaksi tersebut, nominal yang tercantum dalam uang adalah nilai bilangan asli yang mana merupakan bilangan bulat positif bukan nol. Contoh lainnya yaitu penggunaan bilangan asli pada kebanyakan tiket antrian. Pada tiket antrian, nilai yang tercantum dimulai dari 1 dan dilanjutkan dengan 2, 3, dan seterusnya. Dari dua contoh yang sudah disebutkan, dapat kita ketahui bahwa bilangan asli memiliki peranan penting dalam kehidupan kita dan tidak dapat dipisahkan sama sekali. Maka dari itu, seharusnya tidak sulit untuk mempelajari materi bilangan asli. Pembahasan yang ketiga yaitu bilangan bulat. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan suatu bilangan tak pecahan yang terdiri atas bilangan bulat positif yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan nol atau 0. Bilangan bulat negatif, contohnya negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Secara umum, himpunan bilangan bulat dituliskan sebagai dalam kurung kurawan negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Bilangan bulat juga dilambangkan dengan Z besar yang berasal dari kata Zahlen dalam bahasa Jerman yang berarti bilangan. Bilangan-bilangan bulat tersebut dapat dituliskan dan diurutkan dalam garis bilangan. Nah, penggunaan garis bilangan sangat bermanfaat saat kita melakukan operasi hitung bilangan bulat. Dalam bilangan bulat juga dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama, bilangan genap. Contohnya, negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6, dan sebagainya. Bilangan genap sendiri merupakan himpunan bilangan yang jika dibagi dua tersisa 0. Berikutnya bilangan ganjil. Contohnya, negatif 5, negatif 3, negatif 1, 1, 3, 5. Bilangan ganjil juga merupakan himpunan bilangan yang jika dibagi dua tersisa 1 atau negatif 1. Berikutnya, operasi hitung bilangan bulat. Beberapa operasi hitung sederhana dalam bilangan bulat antara lain penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita akan lihat terlebih dahulu operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan merupakan operasi yang melibatkan tanda positif atau plus. Dalam garis bilangan, suatu bilangan yang dijumlahkan dengan suatu bilangan positif akan bergerak ke kanan maka semakin besar. Berikut akan dijelaskan sifat-sifat dalam operasi penjumlahan. Yang pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif dapat disebut sebagai sifat pertukaran. Secara umum, sifat komutatif yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif disebut juga dengan sifat pengelompokan. Secara umum, sifat asosiatif dituliskan dengan A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Yang ketiga, sifat identitas terhadap penjumlahan. Unsur identitas terhadap operasi penjumlahan adalah bilangan nol. Mengapa nol dikatakan sebagai unsur identitas terhadap penjumlahan? Karena jika kita menjumlahkan suatu bilangan dengan nol, hasil operasi penjumlahan akan tetap. Secara umum dituliskan dengan 0 tambah A sama dengan A tambah 0. Yang keempat, unsur invers terhadap penjumlahan. Invers disebut juga dengan lawan. Invers atau lawan dari A adalah negatif A. Invers atau lawan dari negatif A adalah A. Secara umum, sifat invers ini dituliskan dengan A tambah negatif A sama dengan 0. Dan yang kelima, sifat tertutup. Penjumlahan berlaku sifat tertutup artinya penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Jika A dan B adalah bilangan, maka A tambah B sama dengan C. Dengan C merupakan bilangan bulat. Kedua, operasi pengurangan. Operasi pengurangan merupakan operasi yang melibatkan tanda negatif atau kurang.
Dalam garis bilangan, suatu bilangan yang dikurangi dengan suatu bilangan positif akan bergerak ke kecil, ke kiri, maka semakin kecil bilangan itu. Berikut akan kami jelaskan sifat-sifat dalam operasi pengurangan. Untuk suatu bilangan bulat berlaku, A kurang B sama dengan A tambah negatif B. A kurang negatif B sama dengan A tambah B. Sifat yang pertama dari operasi pengurangan yaitu tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif, yaitu A kurang B tidak sama dengan B kurang A. Yang kedua, pengurangan yang melibatkan bilangan 0, yaitu A kurang 0 sama dengan A dan 0 kurang A sama dengan negatif. Berikutnya bersifat tertutup. Pengurangan yang melibatkan dua bilangan bulat, hasil operasinya juga merupakan bilangan bulat. Jika A dan B merupakan bilangan bulat, maka A kurang B sama dengan C merupakan bilangan bulat. Ketiga, operasi perkalian. Operasi perkalian merupakan operasi matematika yang melibatkan tanda silang atau X. Perkalian dapat disebut sebagai penjumlahan yang berulang. Sifat-sifat operasi perkalian dijelaskan pada bagian berikut, yaitu A kali B sama dengan AB. Hasil perkalian dua bilangan bulat positif merupakan bilangan bulat positif. Contohnya, 5 kali 6 sama dengan 30. Nah, 5, 6, dan 30 merupakan bilangan bulat positif. Berikutnya, A kali negatif B sama dengan negatif AB, yaitu hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat negatif. Contohnya, 3 kali negatif 4 sama dengan negatif 12. Hasil operasi adalah negatif 12, bilangan bulat negatif. Berikutnya, negatif A kali negatif B sama dengan AB. Hasil perkalian dua bilangan bulat negatif merupakan bilangan bulat positif. Contohnya, negatif 5 kali negatif 2 sama dengan 10, menghasilkan bilangan bulat positif yaitu 10. Sifat-sifatnya yang pertama sifat komutatif, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua, sifat asosiatif. A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Yang ketiga, sifat distributif. A kali B tambah C sama dengan AB tambah AC. Keempat, unsur identitas. Unsur identitas terhadap perkalian adalah 1. Perkalian suatu bilangan dengan bilangan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya, A kali 1 sama dengan A. Dan yang kelima, bersifat tertutup. Perkalian dua bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat pula. Jika A dan B bilangan bulat, maka A kali B sama dengan C merupakan bilangan bulat. Yang keempat, operasi pembagian. Hasil bagi dari positif bagi positif sama dengan positif. Positif bagi negatif sama dengan negatif. Negatif bagi negatif sama dengan positif. Adapun sifatnya, yang pertama, hasil bagi bilangan bulat dengan 0 tidak terdefinisi. A bagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Contohnya, 5 bagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Sifat yang berikut tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. A bagi B tidak sama dengan B bagi A. A bagi B bagi C tidak sama dengan A bagi B bagi C. Contohnya, 6 bagi 2 tidak sama dengan 2 bagi 6. 6 bagi 3 bagi 2 tidak sama dengan 6 bagi 3 bagi 2. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.